Pemirsa, kekeringan ekstrim terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Ini baru awal karena kekeringan masih akan berlangsung lama hingga awal tahun depan akibat adanya Super El Nino. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Beginilah kondisi terkini di kawasan Rowosari, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah setelah 3 bulan terakhir dilanda kemarau. Sektor pertanian praktis lumpuh total karena lahan tidak bisa digarap akibat kekeringan. Para petani terpaksa membiarkan lahan pertanian mereka mangkrak. Tanaman seperti jagung dan kacang hijau mengalami gagal panen akibat kekurangan pasokan air. Warga RW 5 Rowosari yang sebagian menggantungkan hidup sebagai petani kini hanya bisa pasrah melihat lahan tegalan dan sawah tada hujan seluas hektaran kering kerontang. Untuk bertahan hidup dan mendapatkan air bersih, warga harus mengandalkan pasokan air artetis dari PAM Simas yang alirannya kerap tersendat dan hidup mati secara tidak menentu. Sementara itu, krisis air bersih akibat kemarau panjang berdampak pada 6 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat kekeringan, warga pesisir Kecamatan Bontoa terpaksa harus menggunakan air keruh dan asin dari sumur tada hujan yang juga sudah mulai mengering. Meski jauh dan airnya kotor serta agak asin, warga tidak punya pilihan lain karena hanya di sumur-sumur inilah para warga bisa mengambil air untuk mandi dan mencuci. Sementara untuk minum dan masak, mereka terpaksa membeli dari penjual air keliling dengan harga Rp2.500 per jerigen. Kekeringan yang terjadi di banyak tempat di Indonesia belakangan ini terjadi akibat adanya El Nino. El Nino adalah fenomena alam berupa pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena ini melemahkan angin pasat timuran dan menggeser sirkulasi atmosfer menjauhi Indonesia sehingga memicu penurunan curah hujan secara drastis dan membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang serta lebih kering. Penurunan curah hujan akibat El Nino memicu berbagai masalah berantai, di antaranya kekeringan ekstrim dan krisis air bersih. Dampak lainnya adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Lahan dan hutan yang menjadi sangat kering dan gersang sangat mudah terbakar. Wilayah rawan seperti Sumatera dan Kalimantan kerap mengalami kebakaran hebat yang sulit dipadamkan. Sektor pertanian, khususnya tanaman pangan semusim seperti padi yang sangat bergantung pada air, mengalami dampak terberat. Kekeringan menyebabkan gagal panen skala besar yang dapat memicu lonjakan harga pangan. Perubahan suhu laut juga mengganggu rantai makanan laut dan menggeser pola migrasi ikan. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan menurun di beberapa kawasan perairan Indonesia. Periode aktif fenomena El Nino di Indonesia diprediksi berlangsung dari Mei 2026 hingga Mei 2027. Pada Mei hingga Juni 2026, suhu permukaan laut Samudra Pasifik mulai menghangat, melewati batas normal. Wilayah Indonesia secara bertahap mulai memasuki musim kemarau yang lebih kering. Memasuki pertengahan hingga akhir tahun, statusnya melesat, masuk ke dalam kategori kuat atau Super El Nino. Lebih dari 72% wilayah zona musim di Indonesia sudah sepenuhnya mengalami kemarau. Bulan Agustus hingga September menjadi puncak terkering. Pada periode ini, hawa panas akan terasa lebih menyengat. Kondisi kering ini akan terus bertahan melintasi akhir tahun hingga awal 2027. Saya mengupdate tentang perkembangan El Nino, khususnya di Indonesia, karena El Nino itu kan ketika suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik di tengah Samudra Pasifik itu lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk.
Ya, isian waduk-waduk yang ada di Indonesia kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca dan juga di Aceh beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi di sana. Menghadapi musim kemarau yang ekstrim, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut rapat ini penting mengingat BMKG sudah memprediksi bahwa El Nino akan berlangsung lebih lama. Mengantisipasi cuaca ekstrim, khususnya El Nino yang berhimpitan dengan masa kemarau. Jadi tentu kita harus mengantisipasi paling tidak 2 isu utama. Yang pertama adalah kekurangan air, kekeringan. Jika terjadi El Nino, apalagi dengan status yang kuat misalnya, maka kita harus memastikan air kita cukup. Adanya El Nino memukul sektor pertanian, khususnya yang bergantung pada air hujan. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, masalah itu sudah diantisipasi dengan baik. Dia menegaskan bahwa cadangan pangan cukup. Kita sudah mengantisipasi dengan cara pertama, pompanisasi. Kita melakukan pompanisasi, ada 100.000 pompa seluruh Indonesia. Kita sebar. Yang kedua, irigasi. Kita perbaiki. Kalau tidak salah kurang lebih sekarang ini 900-an ribu hektar oleh PU. Kemudian kita ada juga benih yang tahan kekeringan. Yang keempat, kita optimalisasi lahan daerah rawa kurang lebih sampai hari ini 800 ribu hektar. Kenapa rawa itu biasanya di musim kemarau itu justru produktif karena airnya surut. Kemudian ada cetak sawah baru sudah lebih 200 ribu sampai sekarang 200 ribu hektar. Nah kemudian embung, sumur dangkal, sumur dalam, semua kita sudah siap. Dan yang terpenting, hari ini stok kita tetap bertahan di 5,2 juta ton. Jadi insya Allah. Sementara itu, pemerintah DKI Jakarta bekerjasama dengan BMKG akan melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan atau setidaknya mengurangi terik di Jakarta. Dalam waktunya kalau memang diperlukan, pemerintah DKI Jakarta akan mengatur supaya hujan. Karena memang udah hampir 3 minggu tidak ada hujan, di beberapa tempat terjadi kekeringan. BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI Jakarta itu secara situasional melihat situasi yang ada di Jakarta. Jadi ketika memang kondisinya sudah hari tanpa hujan cukup panjang, maka dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa memodifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Menghadapi kemarau panjang akibat Super El Nino 2026 yang diprediksi bertahan hingga tahun depan, pemerintah tidak boleh lengah. Langkah jangka panjang yang harus dilakukan berfokus pada manajemen air ekstrim, efisiensi distribusi, dan perlindungan sosial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.